Nah, ini juga memang terkait juga dengan kepentingan politik global yang harusnya saya nggak tahu kemarin negosiasi kita di tingkat internasional itu memang harus diperkuat. Karena jangan sampai kita membeli energi juga dari luar kalau memang kita tidak memanfaatkan sumber daya termasuk uranium, yang thorium yang memang ada di Indonesia. Saya mungkin mau sedikit share bahwa memang di dalam naskah akademik dari rancangan Undang-Undang Energi Terbarukan ini kita sudah memasuki kita bagi dulu ya, jenis energi di dalam naskah akademik ini adalah energi tak terbarukan, energi baru, dan energi terbarukan. Nah, nuklir itu kita masukkan di dalam bisa energi baru, bisa energi terbarukan. Nah, di Amerika sendiri nuklir itu sudah menjadi energi terbarukan, ya, dengan semua teknologinya. Mungkin kita berharap bahwa tadi disampaikan juga Pak As di dalam ruang chat mengatakan bahwa agak sedikit ragu nih dengan kondisi batu bara, kondisi minyak ya sejauh mana masih punya cadangan. Memang mungkin 20 tahun, 30 tahun ya masih ada ya. Tapi kita harus sudah mulai mempersiapkannya sekarang. Nah, di dalam naskah akademik ini juga disebutkan bahwa tentunya energi nuklir ini adalah termasuk energi yang mungkin tadi sudah digambarkan oleh Pak As bahwa satu gram ya 1 gram energi nuklir itu setara dengan sekian ton batu bara. Nah, tentunya ini yang harus kita pikirkan bahwa eksploitasi batu bara ini juga ternyata sangat riskan ketika kita berbicara terkait dengan karbon. Nah, sekarang kita sudah mendatangani Paris Agreement, kemudian COP26 kemarin juga sudah berbicara tentang karbon ya. Nah, ini menjadi hal kita penting ketika kita mengatakan bahwa energi nuklir itu sebenarnya lebih bersih dibandingkan kita menggunakan energi batu bara. Nah, kita lihat bahwa misalnya contohnya energi nuklir di Amerika itu sudah bukan lagi energi baru, tapi sudah menjadi energi ya tak terbarukan ya, karena energi tak terbarukan. Jadi dan sekarang juga bisa, kalau di Amerika mungkin karena sumber dayanya juga terbatas ya, tapi di Indonesia itu bisa menjadi energi terbarukan dengan teknologi, mungkin Pak Sani lebih ngerti tentang teknologi nuclear fission ya, di mana nuklir ini jadi diproduksi dari uranium ya, kemudian dengan atom-atom yang ada itu di split, tadi sudah dijelaskan oleh Pak As juga ya. Jadi ini prosesnya disebut dengan nuclear fission. Ya, ini bisa meng-create panas ya. Kemudian nanti tentunya untuk electricity. Nah, sebenarnya kalau kita bisa sosialisasikan dengan baik, nuklir ini sebenarnya sudah banyak dimanfaatkan ya. Tadi ada disebutkan dengan oleh Batan ya, misalnya dengan energi dan tenaga nuklir ini kita bisa tahu berapa sih polusi yang ada di kota Jakarta. Ini yang dilakukan oleh Batan. Kemudian menghasilkan benih padi, benih kacang hijau, benih kedelai yang lebih tahan mereng. Belum lagi di kesehatan. Betul kata Pak Sani bahwa yang penting kita memberikan kesadaran itu energi nuklir, kata para gubernur, tapi jangan di provinsi saya. Ya, yang saya mau sampaikan mungkin ringkas saja Pak, bahwa di dalam naskah akademik rancangan undang-undang energi baru terbarukan kita sudah masukkan terkait dengan energi nuklir. Nah, tetapi memang di dalam, Pak As ini tahulah, Dan dulu, di dalam rencana umum energi nasional ini belum menjadi prioritas ya. Nah, bagaimana ketika RUEN, Rencana Umum Energi Nasional nanti direvisi, nuklir ini juga bisa
bukan lagi disebutkan sebagai yang kalau memang habis baru mau dikembangkan, tapi sekarang harus sejajar, harus bersama. At the same time, kita juga mengembangkan itu. Apalagi sebenarnya saya udah pernah berkunjung ke pusat reaktor nuklir yang di Serpong itu, sebenarnya itu investasinya luar biasa, dan penelitian-penelitian sudah banyak dilakukan. Artinya kita sebenarnya sudah siap untuk mengembangkan nuklir. Nah, sekarang kembali kepada kebijakan pemerintah siap atau tidak. Ya, artinya kami tantang, termasuk juga energi terbarukan sebenarnya kan sangat lamban perkembangan yang dilakukan oleh pemerintah ketika mereka menargetkan 25% di 23% di 2025. Artinya saya ingin sampaikan Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang mengikuti webinar ini bahwa kami DPR sudah menyadari bahwa energi nuklir itu memang harus mau tidak mau ada di Indonesia. Kita tidak boleh mengikuti misalnya beberapa negara di Eropa karena memang mereka nggak punya sumber daya uranium, mereka nggak punya sumber daya thorium ya. Tapi kalau Indonesia kita punya, ya kita punya. Nah, ini juga memang terkait juga dengan kepentingan politik global yang harusnya saya nggak tahu kemarin negosiasi kita di tingkat internasional itu memang harus diperkuat. Karena jangan sampai kita membeli energi juga dari luar kalau memang kita tidak memanfaatkan sumber daya termasuk uranium, yang thorium yang memang ada di Indonesia. Ini mungkin yang ingin saya sampaikan dan saya bisa share draft naskah akademiknya ke Bapak Ibu yang memang tertarik untuk memberikan masukan kepada kami terkait dengan rencana untuk mempercepat. Kalau saya sih sebenarnya ingin mempercepat RUU ini, ya. Tetapi kita tahu bahwa kepentingan di luar juga sangat besar sekali. Karena tadi disebut oleh Pak Sami contohnya ya pihak-pihak luar yang mungkin yang tidak ingin bahwa Indonesia ini punya kemandirian dalam energi. Nah, tapi ini harus juga atau kedaulatan energi ini harus disadari oleh kita semua. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Jadi kalau ada yang tertarik untuk membaca naskah akademiknya, silahkan saya bisa share. Masih draft ya. Terima kasih Pak. Itu aja mungkin. Baik.